Coba deh bayangin, ada perusahaan yang tadinya bikin kaleng sarden, tiba-tiba dia jadi arsitek kota masa depan yang nilainya triliunan rupiah. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ini beneran terjadi. Ini adalah kisah nyata transformasi Pani, salah satu manuver paling gila dan paling berani di bursa saham kita. Yuk, kita bongkar ceritanya. Lihat deh ini, dari pabrik kaleng jadi kota metropolis modern. Kontrasnya jelas banget kan? Nah, ini bukan sekedar gambar, tapi ini inti dari transformasi Pani. Kita akan kupas tuntas gimana ceritanya lompatan raksasa ini bisa terjadi, dan apa artinya buat kita para investor. Oke, kita mulai dari babak pertama ya. Kita fokus dulu ke apa sih yang sebenarnya terjadi, gimana identitas perusahaan ini bisa berubah 180 derajat. Nah, kuncinya ada di sini. Sebuah manuver finansial yang cerdas banget namanya backdoor listing. Jadi, daripada lewat jalur IPO yang panjang dan ribet, arsitek di balik PIK2 ini cerdik. Mereka membajak Peani, perusahaan yang statusnya udah TBK, sebagai jalan tol, jalan pintas buat masuk ke bursa saham. Cepat, efisien, dan strategis banget. Terus, siapa sih dalang di balik semua ini? Ada dua nama besar. Duet Aguan Salim, Agung Sedayu Group dengan keahlian propertinya yang udah nggak diragukan lagi, dan Salim Group yang punya kekuatan finansial dan logistik raksasa. Kekuatan dua grup inilah yang jadi mesin penggerak utama transformasi Pani. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua. Gimana caranya visi sebesar ini bisa diwujudkan? Ini bukan cuma soal bangun beberapa gedung loh, ini tentang menciptakan sebuah imperium baru. Aset utama Penny itu sebenarnya bukan gedung, tapi lahan. Dan ini yang bikin mereka beda. Kalau developer lain lahannya mungkin mencar-mencar, Penny ini menguasai satu hamparan raksasa yang nyambung semua. Ini ngasih mereka keleluasaan luar biasa buat ngebangun kota dari nol, kayak di atas kanvas kosong, dengan perencanaan yang super matang. Seberapa gede sih? Total potensi lahannya itu bisa sampai 6.000 hektar. Biar kebayang, itu puluhan kali lebih luas dari kawasan Monas. Skala sebesar ini bukan cuma soal ukuran, tapi ini jadi jaminan pertumbuhan buat mereka untuk puluhan tahun ke depan. Strateginya juga pinter banget. Pani itu nggak cuma jualan properti, mereka jualan sebuah destinasi dengan membangun kota pintar mandiri yang lengkap, ada pusat rekreasi, ada pariwisata. Mereka menciptakan daya tarik yang kuat banget. Inilah yang bikin mereka pede buat jual properti dengan harga premium. Orang beli bukan cuma rumah, tapi beli gaya hidup. Ada lagi keunggulan lainnya? Konektivitas. Ini krusial. Adanya akses langsung ke bandara dan jalan tol utama kayak Kaitaraja yang lagi dibangun, itu menempatkan PIK2 bukan lagi sebagai daerah pinggiran, tapi sebagai gerbang strategis baru buat Jakarta. Tentu, membangun imperium sebesar itu butuh dana yang luar biasa besar kan? Nah, pertanyaannya, duitnya dari mana? Yuk kita intip gimana Pani ngisi bensin buat mesin pertumbuhannya. Strategi pendanaannya bisa kita ringkas jadi 3 langkah utama. Pertama yaitu tadi, backdoor listing. Kedua, mereka gencar banget melakukan rights issue atau nerbitin saham baru buat suntik dana segar. Dan ketiga, konsolidasi aset-aset strategis, misalnya dengan mengakuisisi kepemilikan mayoritas di anak perusahaan yang pegang lahan CBDPI kedua. Hasilnya, mereka berhasil bangun benteng keuangan yang super kokoh. Pani sekarang ada di posisi net cash, artinya uang tunai mereka itu lebih banyak daripada total utangnya. Dengan aset hampir 50 triliun rupiah dan utang yang minim banget, mereka ini punya amunisi yang hampir tak terbatas buat ekspansi dan siap kalau ada badai ekonomi. Tapi tunggu dulu, di balik semua cerita sukses ini ada sebuah konflik, sebuah dilema yang harus dipahami setiap investor, yaitu soal valuasinya yang udah setinggi langit dan resiko-resiko yang ngikutin di belakangnya. Nah, ini dia dilema utamanya. Kalau kita lihat dari kacamata valuasi tradisional, saham Pani ini super mahal, jauh di atas pesaing-pesaingnya. Artinya apa? Artinya, pasar saat ini bukan membeli kinerja Pani sekarang, tapi mereka membeli cerita dan ekspektasi pertumbuhan di masa depan yang gila-gilaan. Kinerjanya juga sangat fluktuatif. Bayangin aja, laba bersihnya bisa melonjak 476% hanya dalam satu kuartal. Ini nunjukin potensi keuntungannya gede banget. Tapi, di sisi lain, ini juga nunjukin resiko ayunan yang tajam kalau ternyata ekspektasi pasar nggak terpenuhi. Dan jangan lupakan juga apa yang namanya risiko konglomerat. Punya backingan grup raksasa itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, sumber daya melimpah.
Tapi di sisi lain, ini bikin perusahaan jadi pusat perhatian, jadi rentan sama pengawasan politik dan perubahan peraturan mendadak, seperti yang kita lihat dalam saga Proyek Strategis Nasional atau PSN. Jadi setelah semua ini, apa langkah selanjutnya buat PANI? Mari kita lihat peta jalan mereka menuju tahun 2026 dan setelahnya. Masa depan PANI ini akan ditentukan oleh 3 hal krusial. Pertama, eksekusi infrastruktur, terutama pembukaan jalan tol yang jadi kunci. Kedua, normalisasi penjualan, balik lagi ke jalur pertumbuhan yang kuat. Dan yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan, biar nggak cuma bergantung dari jualan properti aja. Nah, kutipan dari analis ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. PNI ini udah berhasil menjual cerita visinya ke pasar, semua orang udah percaya sama ceritanya. Tantangan berikutnya, dan ini yang paling berat, adalah mengubah cerita itu jadi kenyataan, menjadi eksekusi yang menghasilkan laba nyata dan konsisten. Jadi inilah pertanyaan besarnya. Panggungnya udah disiapin, visinya megah, dukungan finansialnya kuat. Tapi pada akhirnya, semua akan kembali ke satu kata, eksekusi. Mampukah PANI mewujudkan cerita indahnya ini menjadi kenyataan di lapangan? Ya, hanya waktu yang bisa menjawab.